Senang banget ya, hari ini kita bisa kembali mengikuti persekutuan online Komisi Remaja Pemuda GKJ WPM. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua beserta keluarga di rumah sehat selalu ya. Nah, aku mau tanya nih, kabar dari Mas Krista gimana? Puji Tuhan sehat. Sehat, puji Tuhan. Mantap ya. Baik, langsung saja ya teman-teman. Kita akan mengawali persekutuan online ini dengan mengangkat pujian Sungai Sukacita. Mari kita bersukacita dengan menaikkan pujiannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali mengikuti persekutuan online Komisi Remaja Pemuda GKJ WPM. Kami mau menyerahkan Tuhan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk hati dan pikiran kami, agar kami bersungguh-sungguh di dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni jika di dalam kami bersekutu terselip dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian bagaikan bejana. Dengan
Shalom, selamat pagi teman-teman remaja pemuda GKJ WPM. Bersyukur sekali ya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul. Enggak berkumpul ding, kita bisa melihat live streaming kita ya, ke persekutuan remaja pemuda. Sebelum memulai persekutuan ini, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami, anak-anak remaja pemuda GKJ Wisma Panukalan Berican. Kau berkati kami, kami akan memulai persekutuan pada hari ini. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan pada hari ini. Ampuni juga dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Untuk pada minggu ini temanya adalah kesempitan menjadi kesempatan. Untuk ayatnya kita buka pada Mazmur 138. Mazmur 138. Saya bacakan ya. Judul perikopnya adalah Nyanyian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Jadi teman-teman, tujuan ini adalah untuk mengajak remaja dan pemuda, terutama untuk remaja ya, untuk belajar menemukan kesempatan untuk bertumbuh ketika menghadapi kesempitan atau masalah dalam hidup. Karena kehidupan remaja itu tidak lepas dari kesempitan. Kesempitan yang dimaksud adalah masa-masa yang sangat sulit. Hal ini disebabkan oleh permasalahan yang dinamis dalam kehidupannya. Salah satu pengalaman yang membekas dan sulit diatasi adalah kekerasan. Namun krisis senantiasa menjadi wahana bagi manusia untuk belajar. Kesempitan itu merupakan pengalaman yang berharga, karena dari dalamnya dapat diserap berbagai pelajaran hidup. Di dalam kesempitan selalu ada kesempatan untuk bertumbuh. Masa remaja adalah fase menentukan di mana mereka membangun identitas dengan cara menumbuhkan relasi dengan diri sendiri, sesama, Tuhan, dan alam. Karena bangunan identitas yang belum selalu matang, remaja kadang jatuh ketika mengalami kesempitan atau kesesakan hidup. Apalagi jika tidak cukup mendapat dukungan, baik secara mental maupun spiritual. Untuk itu perlu disadarkan dan didampingi dalam mengolah pengalaman kesempitan mereka. Dalam Mazmur 138 berisi seruan dari Daud yang mengungkapkan syukur kepada Allah atas segala kasih dan kesetiaannya. Daud bersyukur karena dia mengalami sendiri pertolongan Allah ketika ia menghadapi pergumulan berupa perlawanan dari para musuhnya. Kita tahu bahwa Daud mengalami beberapa kali pertempuran, namun ia menyadari bahwa akhirnya Allah senantiasa menolong Daud. Keadaan sulit dan menegangkan dalam menghadapi musuh digambarkan Daud dengan kata kesesakan.
Kita dapat membayangkan situasi Daud ketika berperang. Daud dan pasukannya seringkali dikepung oleh musuh. Nampaknya pengalaman itu yang membuat Daud berseru, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku." Bagi Daud, pengalaman kesesakan menjadi wahana untuk belajar tentang besarnya kasih dan penyertaan Allah. Kenyataan bahwa Daud akhirnya tetap diselamatkan adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya. Keyakinan itulah yang membuat Daud terus menjalani hidup penuh dengan harapan. Kesempitan dan kesesakan seringkali dialami oleh kita dalam relasi dengan orang-orang terdekat kita. Ada sekian banyak remaja pemuda yang menjadi korban kekerasan, baik dari keluarga maupun teman-teman atau tetangganya, atau dalam komunitas kita lah. Kesempitan itu tidak lantas menjadi alasan untuk menyerah dan kalah. Jadi kita perlu membangun keyakinan bahwa Allah senantiasa menolong, dan berkeyakinan bahwa masih ada orang-orang di sekitar kita yang masih peduli dengan kita. Maka dari itu teman-teman, jangan mudah menyerah bila teman-teman merasakan kesesakan, merasakan kesempitan. Kalau teman-teman jatuh, yakin pasti di situ ada Tuhan yang senantiasa menolong. Lewat apa? Ya banyak, lewat orang tua yang selalu memberikan kasihnya, lewat teman, lewat sahabat kita ya. Mungkin kita tidak merasakan, tapi nanti pasti teman-teman akan merasakan sendiri bantuan, maksudnya berkat Tuhan yang tercurah melalui orang tua, melalui teman, melalui sahabat terdekat kita. Kesesakan hidup juga menjadi kesempatan untuk bertumbuh semakin kuat. Maka dari itu, mensyukuri hidup merupakan pilihan yang bijaksana. Jadi teman-teman, bila teman-teman merasakan kesesakan, kesempitan, merasakan jatuh, oh Tuhan kok aku ada masalah gini, kok aku tidak bisa mengatasi ya, berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, aku punya masalah seperti ini, aku sedang dalam keadaan ini, tolong Tuhan, tolong hamba-Mu untuk melewati semua masa-masa sulit ini. Cukup begitu saja, berdoa sama Tuhan, yakin pasti Tuhan akan menolongmu. Gitu teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa melindungi kami, memberkati kami dalam setiap permasalahan, dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat yang akan menolong kami, yang akan memberkati kami, yang akan menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga untuk orang tua yang senantiasa mengasihi kami, berkati untuk teman-teman, berkati untuk sahabat-sahabat kami yang senantiasa memberikan saran masukan, yang senantiasa memberikan penghiburan bagi kami dalam kami menghadapi segala pergumulan. Ampuni juga dosa dan kesalahan kami, baik orang tua kami, orang-orang terdekat kami, baik kami sendiri Bapa, yang saat ini tidak bisa kami lakukan, yang tidak sengaja kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mas Pandu untuk firman-Nya, sungguh memberkati. Dan semoga teman-teman firman tadi tidak hanya kita dengar, tapi juga dapat kita hidupi di aktivitas kita setiap harinya. Ya teman-teman, gak kerasa ya kita udah di penghujung persekutuan. Sampai ketemu di minggu depan. Kita akan tutup persekutuan ini dengan menaikkan sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan.
Yesus memberkati.